Selamat datang di ajang penghargaan Omon Awards 2025, sebuah ajang penghargaan bergengsi yang khusus didedikasikan bagi para pejabat Indonesia dengan performa dan juga kinerja terburuk sepanjang tahun 2025. Ada sebanyak 7 kategori yang akan saya umumkan dan satu penghargaan spesial, yaitu Lifetime Achievement Awards. Disclaimer ya, ajang penghargaan Omon Awards ini sifatnya subjektif karena penilaiannya berdasarkan selera gua pribadi. Lo mau setuju atau nggak setuju, lo suka ataupun nggak suka, bodo amat. Wah, kira-kira siapa ya pejabat yang akan mendapatkan penghargaan bergengsi ini? Kalian penasaran? Tentunya, maka dari itu, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita langsung umumkan kategori yang pertama. Kategori yang pertama adalah Officials Most Disliked by the Public. Pejabat yang paling tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Wah, kira-kira siapa saja mereka ya? Dan berikut adalah nominenya. Kategori pejabat paling tidak disukai publik. Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ahmad Sahroni, Bahlil Lahadalia, Listio Sigit, Letkol Teddy, Wapres Gibran, Dadan Hindayana. Dan pemenang kategori Omon Awards 2025 untuk kategori pejabat paling tidak disukai tahun 2025 jatuh kepada Congratulations. Pejabat paling tidak disukai publik. Selamat kepada pemenang, semoga tahun depan kinerjanya lebih ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya, kita umumkan kategori Officials Who Lie the Most, pejabat yang paling suka berbohong. Wah, kira-kira siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam kategori ini? Kita langsung umumkan nominenya. Nominasi kategori pejabat paling suka bohong: Luhut bin Sarpanjaitan, Mutia Hafid, Presiden Prabowo, Raja Juli Antoni, Dadan Hindayana, DPRI. Dan pemenang penghargaan Omon Awards untuk kategori pejabat yang paling suka berbohong tahun 2025 diberikan kepada Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Selamat untuk pemenang. Kategori selanjutnya, The Most Empty Officials, pejabat paling kosong 2025, dan berikut adalah nominenya. Kategori pejabat paling kosong: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. We have seen proliferation of Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Esa. Dua. Persatuan Indonesia. Kemanusiaan. Dulu saya dikasih susu, saya mencret. Dulu saya, karena waktu masih kecil, kan ada juga bantuan dulu. Asal minum susu, mencret gitu. Nah, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus. Ini tanahnya mbah saya dulu, saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Tahu ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, And the winner goes to... Congratulations! Nah, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus. Congratulations to the winner. Kategori selanjutnya, Officials Who Like to Flex Their Image the Most, alias pejabat-pejabat yang paling suka pencitraan, tapi kinerjanya tidak sebagus pencitraannya. Dan berikut adalah nominenya. Kategori pejabat konten: Zulkifli Hasan, Cha Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, Raffi Ahmad, KDM,
Varel Bramasta. Wah, kira-kira siapa nih yang menang ya? Dan pemenangnya adalah... Congratulations! Selamat kepada pemenang dan kita lanjut ke kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya adalah Most Corrupted Officials of the Year alias pejabat paling korup tahun 2025 dan berikut nominanya. Kategori pejabat terkorup. Immanuel Ebenezer Wamenakar, Nadiem Makarim, Ade Koswaran, Bupati Bekasi, Abdul Aziz, Bupati Kolaka Timur, Abdul Wahid, Gubernur Riau, Sugiri Sancokong, Bupati Ponorogo, Ardhito Wijaya, Bupati Lampung Tengah. Dan pemenang penghargaan Omon-Omon Awards 2025 untuk kategori pejabat paling korup tahun 2025 diberikan kepada Nadiem Makarim. Selamat kepada pemenang dan kita lanjut ke penghargaan selanjutnya untuk kategori Officials with the Most Ridiculous Statement alias pejabat dengan statement paling konyol tahun 2025. Wah, kira-kira siapa nih yang bakal menang? Dan berikut nominenya. Kategori pernyataan terkonyol. Ini Nusron tanahnya Wahid, mbah-mbah saya tanah dulu, mbahmu. saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Walaupun mereka Hasbialah korupsi, Ilyas, tapi kita anggota jangan sampai DPR RI. menzolimi Jangan orang. menzalimi Dengan koruptor. penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Bupati Pati SO di Wiyodo TN Tan Rakyat. 50.000 orang suruh neraka. Saya tidak akan tendang. Saya tidak akan merubah keputusan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Kepala BNPB Suharyanto, bencana Sumatera hanya mencekam di medsos. Media sosial nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang. Presiden Prabowo, kelapa sawit itu pohon ada daunnya. Tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Berarti kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Pemenang kategori pernyataan terkonyol diraih oleh Presiden Prabowo. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Selamat kepada pemenang, semoga tahun depan yang bersangkutan tidak mengeluarkan statement-statement yang aneh-aneh lagi ya. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Most Controversial Officials, pejabat paling kontroversi tahun 2025. Berikut nominenya. Nominasi pejabat paling kontroversial. Ahmad Sahroni, Bahlil Lahadalia, Wapres Gibran, KDN, Zulkifli Hasan, Presiden Prabowo. Dan pemenang penghargaan Omon-Omon Awards 2025 untuk kategori pejabat paling kontroversi tahun 2025 diberikan kepada Bahlil Lahadalia. Selamat ya kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang telah memborong penghargaan Omon-Omon Awards 2025. Dan tunggu dulu, masih ada satu lagi kategori terakhir, yaitu Lifetime Achievement Awards. Penghargaan ini khusus diberikan kepada seseorang yang meskipun dia sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang pejabat, namun perilakunya masih seperti seorang pejabat, masih suka cawe-cawe dalam pemerintahan dan banyak banget kasusnya. Dan penghargaan Omon-Omon Awards 2025 untuk kategori Lifetime Achievement Awards diberikan kepada Penghargaan Lifetime Achievement Award diberikan kepada Joko. Saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli. Selamat kepada semua pemenang. Semoga ajang penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi para pejabat Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya di tahun depan. Semoga nggak ada yang baper dan sampai jumpa tahun depan.